Apa kabarnya teman-teman sahabat bonsai? Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channelnya yang berbagi ya seputaran perbonsaian, baik itu berbagi pengalaman ataupun berbagi proses dokumentasi dalam perawatan ataupun programan bahan-bahan bonsai ya. Nah, di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada jenis bahan bonsai dari ID-nya Waru ya. Nah, ini warunya jenis waru India. Nah, kali ini mungkin yang akan saya share ini hanya sedikit pengalaman ya. Pengalaman dalam melakukan perawatan, terutama sih di di jenis waru ya. Nah, mungkin yang saya akan bagikan pengalaman ataupun cara melakukan atau perawatan untuk bahan bonsai dari jenis waru supaya daunnya itu nantinya tetap mengecil ya. Nah, seperti ini daun-daunnya emang ini masih sebetulnya masih bisa lebih kecil ya daripada ini. Nah, bagaimana cara perlakuannya supaya apa yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita ya, yaitu daunnya yang kecil, dan selanjutnya di bagian ruas-ruas mata tunasnya itu bisa lebih rapat lagi ya. Dan waru juga memang pertumbuhan ataupun jarak ruas dari mata tunas ke mata tunas yang satu dengan posisi yang zigzag ya, tidak seperti sancang kan mata tunasnya itu berhadapan ya, sancang, anting, putri. Nah, kalau waru itu hampir seperti loa ya, jadi zigzag dan ruasnya itu sangat panjang-panjang ya. Apalagi kalau apalagi kalau pertumbuhannya itu sangat subur ya, itu sangat kalau kita tidak konsisten dalam melakukan perawatan atau pengontrolan, bisa-bisa ya daunnya membesar karena kesuburannya, dan ruas-ruasnya juga bisa memanjang ya. Jadi ada plus minusnya. Di sisi lain kita mengharapkan pertumbuhan bonsai itu subur, tapi di sisi lain karena kalau misalkan terlalu subur juga itu kita harus konsisten ya dalam melakukan terutama pengontrolan, lalu treatment yang kita lakukan itu harus tepat ya, supaya apa yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti yang akan saya bagikan dalam konten kali ini. Nah, caranya kita harus konsisten mengecek, mengontrol, dan melakukan pruning seperti ini ya. Melakukan pruning seperti ini, daun-daunnya itu kita walaupun yang masih kecil seperti ini, kita terus pruning saja. Kita hanya sisakan satu daun atau satu daun paling ujung saja ya, tunas-tunas paling muda kita sisakan. Untuk daun-daun yang sudah muncul-muncul seperti ini kita buang saja, dengan tujuan supaya daun yang keluar tetap kecil, lebih kecil daripada ini ya. Lalu untuk ruas-ruas mata tunasnya bisa lebih pendek lagi ya. Apalagi yang kita program itu seperti yang ada di hadapan saya ini, di hadapan kita semua ini akan saya program mame ya. Mungkin ini ke mame akhir ya. Nah, ini ketinggiannya kita lihat ya. Nah, ini paling ketinggiannya kurang lebih ini bisa di 15 cm ya. Nah, ini 15 cm, paling 15 cm akhir ya di mame akhir. Karena kalau ke sito ini sudah kelebihan ya, tingginya sudah lebih dari 10 cm. Jadi kita program ke mame saja ya. Ini mame juga, mungkin nanti mamenya mame akhir ya, di maksimal di 15 cm ya. Oke teman-teman, sambil saya melakukan perawatan atau programannya, mohon dukungan dan supportnya ya untuk perkembangan dan kemajuan channel saya, seperti biasa dengan cara likes, komen, dan tentunya buat teman-teman yang mungkin baru hadir di channel saya dengan cara di subscribe ya. Itulah harapan saya dari teman-teman semua yang ya mungkin baru hadir di channel saya. Untuk teman-teman yang sudah
memberikan dukungannya, sudah memberikan supportnya kepada channel saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas yang mungkin sudah menjadi rutinitas kita setiap hari ya, mulai dari pagi sampai dengan sore ya, bahkan masih ada yang melakukan aktivitas di malam hari. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya. Oke, lanjut saja, saya akan melakukan pruningnya. Disimak saja videonya, mudah-mudahan bisa menghibur ya dan menginspirasi buat kita semua, terutama pencinta dan penikmat bonsai ya. Nah, oke teman-teman, ini setelah saya pruning ya untuk daun-daun yang paling bawahnya. Nah, saya sisakan hanya untuk daun-daun yang paling ujung saja, yang masih agak sedikit merah-merah seperti ini ya. Nah, ini nantinya ketika daun muncul itu akan semakin kecil dan yang pasti akan semakin rapat di di ruas-ruas mata tunasnya, dan nanti akan semakin memperrapat untuk tunas-tunas baru ya. Dan kalau sering dipruning seperti ini, nantinya untuk mata tunas yang yang masih kecil seperti ini, nah yang masih baru-baru ini, nah nanti akan lebih pertumbuhannya akan lebih cepat memanjang, sehingga nanti akan semakin balance ya untuk di perantingan ya. Nah, untuk tingginya teman-teman, kita akan bandingkan dengan, nah ini korek gas itu kan lebih cukup pendek juga ya. Nah, ini kita bisa di mame akhir ya, kurang lebih ya 15 sentian lah. Ini maksimal di 15 sentian. Untuk perakaran ini sudah cukup lumayan, cuman kemungkinan belum saya ekspos ya, karena untuk akarnya ini kemarin baru saja saya lakukan pengepresan ya di beberapa akar-akarnya. Jadi masih banyak akar-akar serabut, jadi belum bisa saya ekspos ya. Nah, namun bisa dilihat untuk penampakan akarnya sudah cukup lumayan keliling dan juga banyak teman-teman. Nah, ini dari tampak depannya seperti ini ya. Jadi sudah lumayan. Nah, ini sudah masuk di perantingan, makanya kita harus konsisten ya untuk melakukan perawatan, terutama di bagian perantingan, bagian daun, dan juga supaya nanti tidak over ya pertumbuhannya. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya share dalam melakukan tahapan perawatan untuk bahan bonsai mame ya, terutama dari jenis waru yang memang punya karakter daun yang besar dan ruas tunasnya yang panjang-panjang. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, seperti yang saya share barusan, kita harus sering mempruning, terutama sudah di bagian perantingan ya, supaya pertumbuhan nantinya baik di daunnya tidak over dan juga di
ruas-ruasnya nanti tidak terus memanjang ya. Nah itu sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.